Bagian ketiga. Pada bagian ini, kita akan menjilid isi buku dan sampul buku atau yang biasa disebut dengan cover ya. Apa yang kita butuhkan? Pertama adalah double tip. Kemudian pulpen. Selain itu, kita juga masih memerlukan sendok makan ya, seperti kemarin, sendok makan biasa. Dan yang paling penting lem fog ya, lem kayu atau lem dingin. Di sini saya menggunakan cover yang sudah tidak terpakai ya, cover buku. Nah ini wujudnya. Lalu kita juga memerlukan penggaris. Tanpa mengurangi rasa hormat, punggung buku yang sudah jadi pun bisa menggantikan penggaris ya dalam penjilitan ini. Di samping itu semua, kita juga masih membutuhkan gunting. Gunting ini nanti untuk memotong double tip. Dan satu lagi, ini adalah peniti. Fungsinya untuk membuat tanda batas antara koper depan dan punggung buku. Baik, kita mulai dari isi buku dulu, yakni dengan pemberian double tip ya. Perhatikan, kita tempelkan seperti ini. Menempelkannya harus dengan hati-hati, jangan sampai miring, jadi harus lurus ya. Kemudian kita tarik ke bawah, lalu diratakan ya. Kemudian setelah rata baru digunting. Untuk bagian isi sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke bagian cover buku ya. Untuk cover ini saya cetak dengan menggunakan tinta yang biasa disebut dengan tinta PDU Plus ya. Untuk melihatnya bisa perhatikan ini tintanya, warnanya sangat khas. Kalau kita perhatikan sangat jauh berbeda daripada tinta-tinta yang beredar di pasaran pada umumnya. Kemudian untuk jenis kertas, saya menggunakan jenis kertas epori untuk cover-cover ini. Tapi bisa juga digunakan jenis kertas lain seperti krungkut, yang penting tebal dan berwarna putih. Ini agar isi buku dapat terlindungi dengan baik. Adapun tentang cara mendesainnya, saya menggunakan 3 aplikasi ya di komputer. Yang pertama, Microsoft Office Picture Manager. Ini membantu dalam mencerahkan gambar misalnya. Yang kedua, Adobe Photoshop. Aplikasi ini sangat berguna seperti untuk memisahkan objek gambar dari background asalnya. Dan yang ketiga, saya menggunakan CorelDRAW ya. Dengan aplikasi ini, dengan mudah saya bisa mendesain cover, mulai dari penataan gambar, pemilihan jenis huruf untuk judul, dan penyusunannya, dan lain sebagainya. Setelah dicetak, cover buku ini saya laminasi dengan menggunakan plastik doff. Jadi ini laminasi panas ya. Selain doff bisa juga digunakan plastik glossy. Ini juga laminasi panas. Atau laminasi dingin, yakni dengan menggunakan stiker transparan yang lebar. Baik, kita mulai saja, yakni dengan memberikan tanda dengan menggunakan temiti pada bagian batas koper depan bawah ya, seperti ini, dari bawah dulu. Nah, ini sudah terlihat tembus sampai ke samping. Lalu kita beri tanda pula pada bagian atasnya. Langkah selanjutnya kita
kita beri garis dari tanda atas tadi sampai bagian bawah dengan menggunakan pulpen biasa. Saya menggunakan punggung buku sebagai pengganti penggaris. Perhatikan, nah ini sudah ada garis lurus vertikal. Selanjutnya kita lepaskan pelapis double tip yang sudah menempel di bagian luar isi, ya seperti ini. Secara perlahan double tip ini nanti kita tempelkan di bagian dalam koper ya, yang sudah diberi garis dengan pulpen tadi. Nah, perhatikan, usahakan selurus mungkin sesuai dengan garis yang sudah ada. Dengan kata lain, jangan sampai miring ya, atau meleset dari garisnya. Nah, ini sudah terlihat hasilnya rapi. Lalu kita tekan perlahan seperti ini supaya double tipnya tadi benar-benar menempel ya, dengan kuat. Ini juga berlaku pada bagian punggung buku sampai ke bagian belakang. Dengan cara seperti ini agar memudahkan kita saat pengeleman nanti. Usahakan serapi mungkin agar hasilnya memuaskan. Nah, ini sudah terlihat rapi. Sudah terlihat seperti buku pada umumnya. Bagian punggung buku itu sudah bagus ya. Kemudian kita lihat bagian depan juga, bagian belakang juga sudah rapi. Nah, kemudian adalah proses pengeleman. Dalam proses ini kita juga menggunakan sendok makan. Pertama kita beri lem seperti ini. Ratakan lem pada bagian punggung buku secara menyeluruh. Setelah itu kita ratakan lem yang sudah menempel. Jangan sampai ada bagian yang tidak terkena lem ya, terutama di sela-sela koper depan dan isi buku. Jadi harus sangat rata ya, merata ke seluruh bagian yang akan ditempelkan. Terus diratakan ya, termasuk bagian belakang. Ini juga harus diberi lem agar hasilnya maksimal. Terus diratakan ya seperti ini. Belakang punggung buku dan bagian depan. Usahakan jangan sampai ada bagian yang tidak terkena lem. Nah, ini kemudian kita press perlahan ya seperti ini menggunakan tangan biasa. Bagian depan dipres, kemudian juga bagian punggung buku press secara perlahan. Secara perlahan ya, kita menggunakan tangan kosong agar antara isi buku dan koper benar-benar menempel secara maksimal. Usahakan benar-benar rapi ya, secara perlahan dan perlahan. Nah, ini sudah terlihat rapi.
antara cover buku dan isinya sudah menempel dengan bagus. Nah, ini tinggal menunggu sampai kering, bisa menggunakan kipas dan sebagainya. Nah, ini hasilnya yang sudah kering, sangat rapi, sangat bagus ya. Beginilah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan.